Shalom, kita bertemu kembali di dalam program Pastor Talk dan di hari ini kita akan membahas tentang kuasa daripada firman. Itu sebabnya judulnya adalah Firman itu Kuasa. Coba kita renungkan di dalam Yesaya pada pasal 55 pada ayatnya yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah suatu janji yang luar biasa dari Tuhan tentang kuasa daripada firman-Nya. Yaitu firman Tuhan bukanlah kata-kata kosong atau janji palsu. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, mampu mengubahkan, memulihkan, dan dapat memberikan pengharapan. Yang perlu kita pahami, yang pertama adalah kuasa firman Tuhan yang tidak pernah sia-sia dari teks ayat ini. Karena Tuhan berfirman, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Nah, ini berarti setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu memiliki purpose, tujuan, dan ada power, ada kuasa untuk mencapai purpose tersebut atau tujuan tersebut. Firman Tuhan itu never fail. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Artinya ketika Tuhan berfirman, sesuatu pasti terjadi. Ini powerful yang luar biasa. Karena iblis akan coba menghalangi pikiran kita agar kita tidak percaya bahwa firman Tuhan ya cuma sekedar liturgi atau sekedar pembacaan rutinitas saja, seperti itu kata setan, kata iblis. Tapi tidak. Firman Tuhan tidak liturgis, tidak sekedar perkataan. Tapi punya tujuan, ada kuasa yang besar di dalamnya. Itu sebabnya ketika para papa mama mengingatkan anak-anak mereka dengan memperkatakan firman Tuhan itu kan punya tujuan dan berkuasa untuk mencapai tujuan tersebut. Itu powerful ketika kita memperkatakan kepada generasi keturunan anak-anak kita. Ibaratnya seperti hujan dan salju yang turun dari langit untuk membasahi bumi dan membuatnya menghasilkan tanaman. So demikianlah firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Anda juga bisa memperkatakan firman Tuhan untuk bisnis Anda. Memperkatakan firman Tuhan untuk proyek Anda. Dan ingat baik, firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan itu memberikan kehidupan, memberikan pertumbuhan, dan memberikan hasil yang kekal. Itu yang pertama, kuasa firman yang tidak sia-sia. Yang kedua, firman Tuhan itu melaksanakan kehendak Tuhan sendiri. Ingat baik, firman Tuhan bukan melaksanakan apa yang saya mau, apa yang kita mau, apa yang manusia mau. Bukan. Firman Tuhan itu melaksanakan apa yang Tuhan punya kehendak. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, lebih lanjut Tuhan berfirman, tetapi ia atau firman ini akan melaksanakan apa yang kukehendaki dari teks ayat ini. Firman Tuhan bukan sekedar informasi atau suatu nasihat. Ya betul, itu memberikan informasi buat kita, memberikan nasihat. Tapi bukan sekedar itu. Firman Tuhan adalah kekuatan yang aktif. Atau dalam bahasa Yunaninya itu dunamis. Meledak gitu, artinya power yang besar, aktif dia. Itu firman yang bekerja untuk melaksanakan kehendak Tuhan di bumi. Ini hebatnya. Jadi pelaksanaan kehendak Tuhan itu melalui firman Tuhan ini. Jadi ketika kita membaca firman, merenungkan firman, dan mempercayai firman, itu berarti kita sedang mengundang kuasanya Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan betapa powerfulnya ini. Karena firman Tuhan ini akan menuntun kita, dan firman Tuhan ini akan menguatkan kita dan mengubahkan kita untuk dapat menjadi serupa dengan Kristus. Jadi rugi sekali kalau orang gak paham firman Tuhan, gak baca firman Tuhan. Aduh, ini kuasa yang luar biasa ada di dalamnya. Nah, yang ketiga, saudara, firman Tuhan itu memberikan keberhasilan. Dari teks ayat ini kita melihat bahwa janji terakhir dalam ayat ini adalah dan akan berhasil. Nah, itu dia, garis bawahi. Dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Keberhasilan yang Tuhan maksudkan itu bukanlah sekedar keberhasilan duniawi semata, tetapi keberhasilan dalam mencapai tujuan kekal yang Tuhan telah tetapkan bagi masing-masing kita.
Nah, ketika kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami keberhasilan yang sejati dan kita akan mengalami keberhasilan yang abadi. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang benar, memberikan kita hikmat dan pengertian, serta memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Haleluya. Nah, refleksi hari ini bagi kita adalah, coba kita renungkan. Yang pertama, seberapa besar kita menghargai dan mempercayai kuasa firman yang ada di dalam hidup kita. Refleksi yang kedua, apakah kita secara teratur sudah membaca, merenungkan, dan sudah menaati firman Tuhan? Refleksi yang ketiga adalah, apakah kita membiarkan firman Tuhan mengubah dan menuntun hidup kita? Atau sebaliknya, apa kata media sosial dan apa kata netizen yang menuntun hidup kita? So, perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan adalah anugerah yang tak ternilai. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya dengan iman dan ketaatan. Lalu biarkan firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ia melaksanakan kehendak-Nya dan membawa kita kepada segala keberhasilan yang sejati dan abadi. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa haus akan firman Tuhan dan hidup seturut dengan kebenaran-Nya. Ingat baik, firman itu berkuasa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.